Nami kula Pak Sumadi, panggilane sederek-sederek niku Pak D Sumadi. Alamat Desa Batok, Kecamatan Gemarang, kalau dusunnya Kambatan. Terus yuswa sampai sekarang sekitar 60, kelahiran 62 sampai sekarang umur 62. Nggih. Terus niku. Awal dalam masuk di Esa itu ceritanya begini. Jadi selama itu Esa Nongo itu dari tahun 89 itu belum dikenal khususnya masyarakat, khususnya Kecamatan Gemarang. Nah, dengan adanya dalam masuk Esa, ceritanya gini. Jadi ada saudara dari Lames, itu guru, itu di SD Batok 1. Nah, akhirnya saudara-saudara teman-teman itu mengajak saya untuk masuk ke Esa Nongo, beberapa saudara teman. Tapi setelah namanya saudara Pak Mariono dari Lames itu memberikan memberitahu bahwa di Esa Nongo itu ada sumpah-sumpahnya. Nah, akhirnya teman-teman saya itu masuk ke Esa Nongo. Nah, saat itu dalam masuk Esa Nongo itu melihat di sumpah itu. Oh, ternyata walaupun seperti apapun namanya orang itu harus mempunyai pegangan-pegangan hidup, diantaranya sumpah-sumpah yang sudah terserat di sumpah Esa Nongo itu. Terus selama itu dalam niku dereng kagungan pengetahuan tentang ilmu-ilmu dimanapun. Jadi dasar dalam niku untuk memahami tentang ilmu kerohanian itu memang dari Esa Nongo. Itu akhirnya dengan adanya dalam ningali sumpah, akhirnya saya tertarik, akhirnya saya masuk ke Esa Nongo. Itu 2 orang, diantaranya dalam kalian namanya Pak Poniari. Itu. Terus selama itu saya masuk kecer di tahun 89. Itu dengan adanya tertarik saya di Esa itu, kok ada pelajaran-pelajaran yang pada intinya bisa untuk pegangan hidup dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, kalau khususnya di Desa Batok, dengan adanya persaudaraan Esa Nongo itu berjalan dengan mulus, tidak ada tantangan-tantangan apapun. Itu jadi berjalan mulus, tidak sampai ada literai bentrok fisik dan apa niku boten wonten. Jadi khususnya perguruan atau organisasi lain itu aman-aman saja dan rukun-rukun saja. Terus istilahnya ngaten. Jadi dalam berpegangan teguh napa ingkang sampun didhawuhaken Bapak kala semanten, Bapak pernah dawuh Esa sekarang dengan dulu itu sudah terbalik. Nah, kalau Esa zaman dulu itu rohani ke jasmani. Jadi yang dinomor satukan itu rohani, yang jasmani itu masuknya ke nomor 2. Lah kalau sekarang nah itu yang dipentingkan hanya ginian. Nah, Bapak dawuh seperti itu. Nah, maka kalau ada dawuh-dawuh seperti itu, tinggal saudara itu
mengikuti arus sekarang, apakah dikembalikan Esa zaman dahulu. Itu memang pelajaran-pelajaran pokoknya dari Esa itu. Sebab gini, kalau yang diutamakan tentang fisik, ini nanti akan membawa itu lagi, rasa itu akan menimbulkan rasa kesombongan dan sebagainya. Maka dari ajaran Esa itu, sebelum mempelajari secara fisik, itu harus menerima masalah pelajaran rohani. Itu. Bagaimana menyelaraskan ilmu agama dengan ilmu Pancasila? Jadi menyelaraskan ilmu agama atau ilmu kepercayaan dari manapun. Kalau dilihat dari pelajaran Esa, jadi orang Esa itu harus bisa istilahnya tidak akan membeda-bedakan. Jadi pelajaran Esa itu pelajarannya gini. Orang Esa itu tidak membeda-bedakan suku dan agama. Maka ini kalau betul-betul memahami tentang pelajaran Esa, dari mana itulah kepercayaan apapun itu bisa sinkron jadi satu. Gitu. Jadi ceritanya gini. Jadi dalam sowan, akhirnya dalam pamit itu kalau sampun wonten halaman. Jadi bapak niku dawuh ngeten. Untuk tolong lho nak. Hanya seperti itu. Tolong. Jadi memang sak sampune dalem asal dawuh ngaten nika, tolong itu menurut kula dipirang jadi 3. Nggih. Katakanlah bobili sakit kula aturaken, katakanlah itu tulung mentung. Itu ada. Tulung pamrih. Sejatinya tolong menurut pelajaran Esa. Nah, itu saya angen-angen, ternyata tolong itu dipirang jadi 3 ini. Tulung mentung, tulung pamrih, sejatine tulung. Itu bagaimana? Itu menurut ajaran Esa seperti itu. Khususnya di Gemarang. Dalam cerita masalah perkembangan Esa khususnya di Gemarang. Jadi dalam piyambak mempunyai sistem. Sistemnya begini. Sebelum saudara masuk, semua itu dihantarkan ke rumah saya sini. Ya. Sekaligus kalau perlu orang tuanya. Jadi orang tuanya sekaligus itu ya datang ke sini. Nah, tujuannya apa? Biar yang mendengarkan itu bukan hanya saudara yang mau masuk, itu orang tuanya harus tahu. Mengapa? Dikarenakan kalau hanya anaknya, orang tua itu kadang-kadang sebelum masuk di Esa, anak itu patuh taat. Nah, akhirnya masuk di Esa itu salah tingkah. Nah, tujuan saya orang tua saya suruh ke sini sekaligus itu biar tahu. Misalkan ada kekeliruan, salah tingkah dari anak itu tadi, akhirnya orang tua itu tidak akan memojokkan dari ajaran Esa. Ingatan. Terus setelah itu saya beri saran-saran tentang pelajaran Esa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya sudah saya berikan pada saudara yang mau masuk. Itu sudah diterima, itu siap atau tidak. Kalau tidak siap, jangan diteruskan. Selama sebelum masuk, itu saya arahkan berpikir dulu. Cepat pertanggungan jawab bukan ke siapa-siapa, tapi pada saudara sendiri. Ngeten. Sak sampune ngaten, piyambake kang nerusaken masuk ke Esa Nanga niku sak sampunipun niku kula saranke kedah sowan mriki melih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek dalam wejangan-wejangan satu malam itu saudara yang masuk itu sampai mana. Nah, terus saya berpikir
Sebab dari saudara niku wau setelah kecer itu kebanyakan itu tidak tahu apa-apa tentang apa ya wejangan-wejangan dari Bapak Pengasuh niku wau. Lah akhirnya sak sampunipun sederek niku mboten ngertos napa-napa kula tangkleti tentang hal ini mboten pirsa, tentang hal ini mboten pirsa. Sekaligus pegangan pokok itu aja mboten pirsa. Nah akhirnya mau ndak mau kula harus menyampaikan tentang pelajaran-pelajaran Esa itu. Nah tujuannya apa? Biar saudara yang telah masuk ke Esa Nomo itu semuanya biar tahu tentang pelajaran Esa. Ngaten. Jadi sudah barang tentu jelas pelajaran Esa itu seperti ini, maka saudara-saudara muda ya jangan sampai istilahnya mengingkari janji-janji dan melaksanakan pelajaran dari Esa biar bisa jadi contoh suri tauladan masyarakat. Itu. Terus kelanjutannya di samping itu saudara ini setiap malam Jumat itu di situ kan ada amalan-amalan. Nah, setiap malam Jumat itu saya kumpulkan di sini, jadi saya suruh wirid. Jadi di samping belajar secara fisik, secara kerohanian itu harus biar bisa seimbang. Sebab bela diri Esa itu lahir maupun batin. Selama ini memang dalam menika belum pernah komunikasi dari saudara-saudara tua. Jadi saya mempelajari ilmu Esa itu ya sedikit demi sedikit ini saya belajar gitu aja gitu. Sebab ini jangan sampai salah pengertian bahwa pelajaran Esa itu hanya istilahnya untuk pada intinya itu untuk mencari keselamatan dunia dan di akhirat. Tapi di samping itu jadi ilmu Esa itu bisa untuk sarana tolong menolong, bantu membantu dengan saudara, tetangga, orang lain, tidak pandang bulu itu dari mana asal organisasinya, itu harus kita siap ya memberi sarana pertolongan tentang hal ini, hal itu dan sebagainya. Maka sebenarnya ilmu Esa itu sudah cukup untuk kepentingan segala hal apapun. Sebab di situ ada kata-kata gini, pegangan pokok itu pegangan yang paling ampuh itulah bisa untuk apa saja. Dan maka saya mempelajari dari tutur kata itu, akhirnya saya kembangkan, akhirnya bisa menemukan titik terang, tapi nyatanya ya terbukti. Nah, terus gini, dari pelajaran Esa itu sebenarnya di situ ada pelajaran syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Nah, ini sebagai saudara Esa. Jadi syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu harus menempuh pelajaran ini. Jangan sampai hanya berhenti, apalagi di syariat, berhenti di thariqah. Nah, ini hakikat dengan makrifat ini. Nah, ini tujuan untuk mengenal Tuhan. Maka kalau belum sampai ke ilmu hakikat, ini tidak mungkin ini akan mengenal Tuhannya. Padahal di ajaran Esa itu wajib mengenal Tuhannya. Memang sampun kula atur nih, khususnya di Sambato. Peran dari kegiatan bela diri pencak silat itu selama ini manfaatipun itu tujuannya orang belajar bela diri pencak, tujuannya untuk menyamankan lingkungan. Nah, setelah belajar bela diri, jangan sampai dengan adanya bela diri pencak itu kegiatan itu akan sebaliknya, akan menjadi momok masyarakat. Jadi biar betul-betul masyarakat itu kelihatan nyaman. Itu. Terus dalam menika memberi
saran-saran pada saudara. Orang mempunyai ilmu apapun itu jangan sampai disalahgunakan. Apalagi ini ilmu bela diri pencak silat. Saya ibaratkan orang mempunyai ilmu itu orang membawa senjata tajam. Maka kalau keliru dengan kegunaannya, menyalahgunakan ilmu itu, ibaratnya senjata itu akan menyembelih diri sendiri. Gitu. Jadi harus betul-betul menjaga tentang hal itu. Terus pesan dari Bapak, itu pesan terakhir itu gini. Nak, misalkan dikeplak wong, ojo males nak, syukurono. Nah, sebenarnya ajaran Isa itu terakhir dari pengamalan itu betul-betul harus bisa menyadari. Jadi selama ini saya masih mempelajari tentang bagaimana kula niku sageta sadar. Jadi yang untuk bisa mendamaikan diri itu istilahnya harus sadar. Gitu. Maka untuk kesadaran itu harus tahu kunci-kuncinya. Lah kuncinya kalau dimuat di buku 3 Zaman itu apa? Tatuan asih. Kalau sudah bisa membongkar tentang itu tatuan asih, maka dengan sendirinya itu seseorang itu akan sadar dengan sendirinya. Kuncinya di tatuan asih. Kalau tidak memahami, tidak bisa membongkar tentang pemahaman dari tatuan asih, sampai kapanpun maka seseorang itu tidak akan menemukan kesadaran. Itu.